Haleluya, karena inilah zamannya ketika pikiran Kristus dinyatakan. Haleluya, inilah zamannya kepala, inilah zamannya mempelai wanita, inilah zamannya batu utama, inilah zamannya batu puncak itu menutup piramida. Amin. Jadi inilah zamannya ketika sosok manusia sempurna harus tampil, harus dinyatakan, harus terlihat. Amin. Dan Anda mengerti semuanya ini. Amin. Haleluya, saya harap Anda mengerti. Amin. Sebelum kita pulang Anda harus punya persiapan. Sebelum Anda bekerja Anda harus punya persiapan. Sebelum Anda melayani Anda harus punya persiapan. Segala sesuatunya, sebelum segala sesuatunya terjadi harus ada sebuah persiapan. Dan itulah masa yang kritis, masa yang genting bagi Anda. Persiapan Anda gagal, maka apa yang ingin Anda raih tidak akan terlaksana. Anda tidak akan memperoleh apa-apa. Itulah sebabnya dalam masa persiapan yang Tuhan masih berikan di zaman ini, maka pergunakanlah waktu dengan baik. Tebuslah waktu, redeeming the time. Tebuslah waktu. Amin. Haleluya. Tebuslah waktu di masa ketika Anda melihat segala sesuatunya sedang berlangsung dan sangat cepat, bahkan melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Inilah zamannya. Amin. Abaikan segala sesuatu yang datang dari dunia ini, abaikan segala sesuatu yang menawarkan kepada Anda yang Anda tahu bahwa akan menjauh dari firman Tuhan. Abaikan semuanya. Inilah waktunya persiapan Anda harus jelas. Abaikan semua bincang-bincang. Abaikan makan kacang goreng. Masih ingat apa yang dikatakan Brother Branham? Ketika Anda berada di stasiun kereta api, tanggalkan kantong kacang Anda. Angkat kopermu dan posisikan dirimu di pinggir landasan itu ketika kereta api akan berhenti di situ dan pintu terbuka. Maka segera masuklah. Tapi jika Anda masih memegang kantong kacang goreng dan Anda masih asik ngobrol sana sini, chatting dan lain sebagainya, internetan atau Facebookan dan Twitteran atau apapun yang terjadi, maka Anda akan terlewatkan kereta api. Ini masanya sangat genting. Perhatikan baik-baik. Ini masanya sangat genting. Amin. Dan seluruh dunia sangat genting sekarang. Dalam posisi yang sangat berbahaya. Dalam posisi seperti Anda berada di ujung tanduk. Salah melangkah, maka Anda akan terpleset dan jatuh ke bawah. Karena kita berada di zaman puncak. Dan ketika Anda berada di zaman puncak, ketika Anda terpleset, maka tidak akan ada pengharapan lagi. Selain adalah kematian. Amin. Itulah sebabnya kita sangat-sangat berhati-hati di zaman ini dengan segala sikap kita, supaya kita betul-betul berada di dalam jalur firman Tuhan dan di dalam suasana hadirat Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saudari berada. Haleluya. Haleluya. Anda bisa bayangkan jika firman yang disampaikan di tempat ini adalah firman yang tidak sepenuhnya makanan Raja Wali. Bagaimana Raja Wali akan berkerumun? Amin. Bagaimana Raja Wali akan berkerumun menggenapkan Matius 24 ayat 28 jika makanan itu adalah makanan yang tidak fresh. Ngerti? Makanan yang tidak segar. Makanan yang bukan hasil buruannya. Makanan yang ditinggalkan oleh singa atau binatang yang lain yang ada di padang sana. Maka Raja Wali tidak akan selera untuk berkerumun di situ. Amin. Dia akan terbang untuk mencari makanan yang lain. Jika firman yang disampaikan dari mimbar adalah sesuatu hal yang hanya sedikit beda dengan Pentakosta, hanya bedanya di sini Nabi, Maleakhi 4, Wahyu 10 hanya itu aja, tapi tidak mengandung sebuah muatan mendatangkan pengertian spiritual
sehingga itu mendatangkan stimulasi bagi mereka yang mendengar. Dan kemudian ada sebuah action, tindakan, hasil dari sebuah stimulasi. Mengerti yang saya maksudkan? Ya, karena Anda bergerak oleh karena stimulasi. Itulah sebabnya di meterang yang ketiga dikatakan, jangan rusakkan anggur dan minyak tersebut. Anda tidak bisa bergerak tanpa minyak Roh Kudus. Anda tidak bisa bergerak oleh karena stimulasi jika tidak ada di situ. Anda tergerak oleh karena sebuah stimulasi yang diberikan oleh Roh Kudus di zaman ini. Dia seorang yang menyingkapkan firman tersebut melalui mulut nabinya. Ketujuh guru dikumandangkan, dan dia seorang yang mendatangkan pengertian sebab dialah sang pengajar. Dan ketika Anda mulai diajar dan Anda mulai mengerti, maka Anda akan mengatakan, aku ingin lebih lagi Tuhan. Yes sir, aku ingin lebih lagi Tuhan. Amin. Itulah Roh Kudus. Itulah janji akan datangnya Roh Kudus pada tunggangan yang kedua. Amin. Tapi para ilmuwan ketika melihat kuda putih itu melintas di atasnya, mereka hanya terpelongok sebentar, terheran-heran dan saling pandang, dan kemudian mereka melanjutkan lagi pekerjaan mereka, melakukan penelitian demi penelitian. Mereka acuh dan cuek. Ngerti? Dan kita tahu bahwa kita hidup di zaman astronot, kita hidup di zaman ilmu pengetahuan, kita hidup di zamannya ketika ilmuwan jasmaniah natural sedang mengerjakan tugasnya dan menghasilkan penemuan-penemuan dan teknologi semakin hebat. Tapi inilah zamannya juga tampil ilmuwan-ilmuwan rohani. Amen. Mengakses akan kejadian sampai wahyu dan bisa melihat bongkahan-bongkahan gumpalan emas di situ. Dan dia terstimulasi. Maka stimulasi membuat Anda melakukan apa yang diinginkan oleh Sang Raja Daud di akhir zaman. Apapun resikonya, apapun harganya, aku akan bayar harga. Amen. Haleluya.